Yohanes 3 nomor 16 itu. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini. Dia menganugerahkan kemudian hambanya yang suci. Agar setiap orang yang percaya memperoleh hidup. Nah, percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus. Yesus berkata, Guru, ya Paman, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk ke dalam surga? Yesus menjawab, jangan kamu membunuh. Boleh nggak membunuh Yesus? Oke. Boleh nggak? Boleh nggak membunuh Yesus? Dia yang menyerahkan nyawanya. Boleh tidak membunuh Yesus? Iya, kalau dia menyerahkan ya mereka bisa membunuh. Boleh tidak? Itu kan keterangan penulis menyerahkan nyawanya. Pertanyaannya, menurut Yesus boleh nggak membunuh Yesus? Ya menurut dia ya bisa karena dia yang berkehendak. Mana dalilnya pengakuan Yesus? Kalau Anda membaca Yohanes 8 nomor 40, Yesus justru bersumpah dan kemudian mengingkari, bahkan mengutuk orang-orang yang ingin membunuhnya dengan mengatakan pengikut setan. Di mana dalilnya? Iblislah yang menjadi bapakmu. Iya, di mana dalilnya itu? Yohanes 8. Membunuh itu di mana dalilnya adalah iblis? Yohanes 8:44. Oke, Yohanes 8. Oke, Yohanes 8. Yes. 44. Anda baca. Anda baca. Iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ya, ini semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta. Ya, Dan sekarang pertanyaannya, Yesus mengatakan bahwa iblis itu adalah yang membunuh. Sekarang permasalahannya adalah Tuhan sendiri tidak menginginkan pembunuhan terhadap orang benar. Yesus orang benar. Nah, pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kekejian bagi Tuhan. Pertanyaan saya, kenapa hal yang dibenci, kenapa hal yang menjadi kekejian bagi Tuhan justru dianggap sebagai jalan keselamatan oleh Karisteng? Oke. Kenapa mesti harus melalui kematian? Ya. Apa? Itu pertanyaan Bang Juma. Ya, kenapa sesuatu yang dibenci, kenapa yang menjadi kekejian bagi Tuhan itu justru dijadikan sebagai jalan keselamatan oleh Karisteng? Kematian, ya, pembunuhan itu merupakan sesuatu hal yang dilarang oleh Tuhan. Nah, bagus. Itu hukumnya ke-6. Betul itu. Nah, terus kenapa Kristen menjadikan itu justru sesuatu yang dijadikan sebagai jalan keselamatan? Pembunuhan terhadap Yesus adalah simbol keselamatan untuk Kristen. Sementara Tuhannya tidak mau. Bahkan Yesus mengajarkan, Guru, ya Paman, bagaimana caranya supaya saya bisa masuk surga? Jangan engkau membunuh. Oke. Saya jawab Bang Juma. Ya. Saya menjawab. Jadi Yesus, ya. Jadi Yesus ketika dia memberikan dirinya mati, ya. Itu kok memberikan dirinya? Kok memberikan dirinya? Mengaruniakan. Kok mengaruniakan dirinya? Mana ada Tuhan mengaruniakan Yesus untuk dibunuh? Ini Anda sudah kerasukan 8 roh jahat ini. 3:16. Di situ tidak ada pemberitaan untuk dibunuh. Yang percaya kepada hambaku akan memperoleh hidup yang kekal. Silakan Anda baca. Silakan. Oke, saya baca. Yohanes 3:16. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan hambanya yang suci, anaknya yang tunggal. Mengaruniakan itu apa arti mengaruniakan? Mengaruniakan itu memberikan. Iya, memberikan, menghadiahkan. Menghadiahkan anaknya supaya diapain? Supaya dibunuh atau supaya dipercaya? Ya supaya dia mengalami kematian karena itu membayar dosa itu harus lewat kematian. Kalau tidak manusia yang dihukum. Loh. Baca dalilnya lengkap. Baca dalilnya lengkap. Oke. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, Nah, melainkan mana di situ? beroleh hidup Mana di yang situ kekal. dianugerahkan untuk dibunuh itu mana dalilnya? Ya, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Iya, mengutus Yesus ke tengah-tengah Bani Israel. Barang siapa yang percaya kemudian bahwa dia adalah utusan, maka dia akan selamat. Siapa mana dalilnya bahwa dia dibunuh? Mana dalilnya? Bahkan Tuhan tidak ingin Yesus itu Markus. dibunuh. Tadi saya Pembunuhan udah terhadap jelaskan Yesus, itu mati. pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kekejian dan hal yang dibenci oleh Tuhan. Betul atau betul? Itu bukan kekejian sebenarnya. Karena Yesus sendiri yang memberikan nyawanya. Kalau tidak dengan kematian maka manusia Dari akan mana mati ilmu Anda dosa-dosanya. mengatakan Yesus menyerahkan nyawanya? Hei, saudara, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Kenapa kamu berusaha membunuh aku? Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Orang-orang Ya, yang dan ini berusaha gimana itu? membunuh Yesus adalah orang-orang yang di dalamnya tidak ada firman Tuhan. Kenapa Anda mengatakan dalilmu kemudian di mana? Dalilmu pembunuhan di itu mana? justru adalah suatu simbol keselamatan? Siapa yang ngajarin? Sementara Yesus sendiri mengatakan, kamu berusaha membunuhku karena di dalammu itu tidak ada firmanku. Iya. Iya, apa? Kenapa orang Ya, apanya kenapa? Yudas khususnya ya dan Kenapa? para prajurit Roma pada saat itu membunuh karena mereka tidak mengenal Tidak mengenal apa? Yesus itu, tidak Nah, mengenal siapa sekarang Kristus. bukan itu permasalahan, bukan mengenal tidak mengenal, bukan itu. Bukan itu. Pembunuhan terhadap Bang? Yesus itu adalah kekejian. Pembunuhan itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Nah, kenapa Iya. kemudian pembunuhan yang dibenci oleh Tuhan justru dijadikan sebagai jalan keselamatan oleh oteng? Kenapa? Karena Kenapa? karena Kenapa? lewat kematian. Karena kematian kematian hanya disitulah ada keselamatan, di mana satu orang berbuat Justru dosa, kematian Yesus satu itu orang hal tidak dibenci. menebus. Hei, kawan, kematian Yesus itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Kok jadi keselamatan? Keselamatan dari setan. Oke. Siapa yang memberikan keselamatan dengan membunuh Yesus? Siapa yang memberikan keselamatan? Siapa yang menjanjikan keselamatan dengan membunuh orang benar, orang suci kayak Yesus? Siapa? Loh, dia saya banyak Saya banyak. tentang Dia saya tentang banyak. kematian, Dia penderitaan saya Yesus. banyak. Kamu berbicara apa lagi nih? Kok jadinya ke Yesaya banyak? Ya, itu Tidak kan ada tubuh dalil. kan, tentang Tidak ada penderitaan dalil. kematian Yesus. Di mana? Kematian Yesus itu adalah hal yang dibenci. Pembunuh Yesus itu adalah orang-orang yang tidak beroleh firman di dalam dirinya. Kok Anda katakan kematian Yesus itu adalah suatu kebenaran? Kematian Yesus itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan atau dibenci oleh Tuhan? Jawab. Kenapa Yudas itu dirasuki oleh iblis? Apa hubungannya pertanyaan saya? Kematian Yesus itu hal yang dibenci Tuhan atau hal yang disukai oleh Tuhan? Jawab. Dia yang memberikan nyawanya. Ya, alamak. Begitu besar kasihnya, karena dia Kembali lagi ke situ. Kembali lagi ke situ. Yesus Apanya itu diutus oleh Tuhan untuk dipercayai sebagai apa? Sebagai juru selamat, penebus dosa. Juru selamat. Terus kenapa dijadikan korban? Dijadikan tumbal sebagai orang terkutuk. Kenapa? Karena manusia, karena dengan satu manusia jatuh dalam dosa, dengan juga satu manusia Apa ini? menebus manusia. Apa? Manusia yang tidak berdosa itu Maria. Karena dia kepenuhan Roh Kudus. Kalau Yesus itu berdosa, ambil keledainya orang. Dia tidak berdosa. Hei, memanggil Maria tidak ibunya berdosa, dengan tinggal panggilan ibu di perempuan. Hei, Bung, berbohong di dalam Yohanes 3 nomor 13. Tidak ada orang yang pernah naik ke surga melainkan aku. Bohong, dusta.
Berdosa dia itu. Kalau Anda mengatakan itu bahwa dia harus jadi korban, ada orang suci. Kalau orang suci justru nggak boleh dibunuh. Tadi saya sudah mengatakan samamu, Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, Terus, menumpahkan darah Yesus itu hal yang disuka oleh Tuhan atau dibenci oleh Tuhan? kalau Yesus yang memberikan itu karena begitu besar kasihnya. Di mana Yesus memberikan Ayu? Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Kenapa kau berusaha membunuh aku? Karena Dalilmu di mana itu? Dalilmu di mana? Dalilmu di mana? Saya lihat. Iya, dalilmu di mana? Iya. Enggak, saya kalau saya memahami Anda itu hanya memotong kata-kata yang mendukung pernyataanmu. Jadi kita harus melihat. Loh. Pertanyaan sederhana saya, kamu tidak jawab ini yang keempat kalinya. Pembunuhan terhadap Yesus ini yang keempat. Pembunuhan terhadap Yesus itu hal yang dibenci oleh Tuhan atau disukai oleh Tuhan? Kalau dia yang memberikan nyawanya, bukan suatu hal. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, pembunuhan terjadi terhadap Yesus itu hal yang dibenci atau itu hal yang disukai oleh Tuhan? Sesama manusia itu tidak boleh berhak membunuh, karena yang berhak mencabut nyawa manusia itu adalah Tuhan. Saudara, pertanyaan saya, pembunuhan yang terjadi terhadap Yesus itu hal yang dibenci oleh Tuhan atau disukai Tuhan? Ini yang kelima kalinya loh. Iya, saya paham pertanyaanmu. Dibenci atau disukai oleh Tuhan? Kalau pembunuhan itu dibenci oleh Tuhan. Dibenci. Okay. Berarti kalau pembunuhan itu dibenci oleh Tuhan, kenapa hal yang dibenci Tuhan justru dijadikan sebagai alasan Kristen untuk masuk ke dalam surga? Ayo, karena tanpa kematian Yesus, maka kematian itu adalah hal yang dibenci, Ayu. Kematian itu adalah hal yang dibenci. Kenapa kemudian dijadikan sebagai alat untuk nebus dosa? Kenapa disebut sebagai alat penebus dosa? Karena kalau tidak ada kematian Yesus, maka manusia itu mati akan dosanya. Berarti hal yang dibenci Tuhan ini, hal yang dibenci bermanfaat bagi Kristen, begitu? Berarti Kristen dengan iblis ini bedanya apa coba? Hah? Bedanya iblis dengan Kristen ini apa? Hal yang dibenci oleh Tuhan justru bermanfaat bagi Anda. Itu maksudnya apa? Justru apa? Justru kematian Yesus yang memberikan keselamatan kepada manusia, karena manusia itu udah mati. Kematian Yesus itu adalah hal yang dibenci. Kok jadi menyelamatkan kalian? Kematian Yesus memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan. Bukankah dengar. Mendamaikan pembunuhan terhadap Yesus adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Pertanyaan saya, pembunuhan terhadap Yesus ini menghapuskan dosa atau melahirkan dosa? Menghapuskan dosa lah. Berarti pembunuhan ini hal yang disukai Tuhan. Sesuatu karena manusia itu udah mati karena dosanya kan. Apa ini? Apa ini? Karena aslinya dia tidak kematian Yesus, kematian Yesus ini mendatangkan dosa atau mendatangkan kebaikan? Yang mendatangkan kebaikan, menghapus dosa. Jadi jelas. Membunuh orang benar itu menghapuskan dosa.
Karena dia memberikan dirinya. Nah, Memberikan lalu nyawanya. kenapa Yesus mengatakan jangan engkau membunuh? Kalau mau Karena selamat ke manusia surga tidak jangan berhak. membunuh. Harusnya ketika Yesus ditanya, Guru, ya paman, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk ke dalam surga? Harusnya Yesus menjawab, bunuhlah aku. Betul? Betul? Karena manusia tidak berhak Bunuhlah membalas kejahatan dengan aku kejahatan. Makanya sepuas manusia dilarang. hatimu. Atau bila kau perlu, saliblah aku. Mati pun rela, asal Kristen selamat. Gitu maksudnya. Bukankah pembunuhan paham terhadap nggak? Yesus itu hal yang dibenci? Dibenci oleh siapa? Bukan oleh negara. Tapi pencipta langit dan bumi ini yang membenci pembunuhan itu terjadi terhadap orang yang disayangi, orang yang dikasihi. Lalu Kristen muncul dari barat mengatakan hal yang dibenci oleh Tuhan itu adalah keselamatan bagi karisteng, pemakan babi. Kok bisa kayak Oke. gitu, Bang? Saya mau jelaskan dulu ini, Mbak. Yang pertama, manusia itu dilarang membunuh karena manusia itu tidak berhak atas nyawa sesama Dilarang manusia. membunuh. Nah, sekarang Iya, kalau itu dia pertama melakukan dulu. pembunuhan berdosa atau menghapus dosa? Ketika dia melakukan pembunuhan terhadap Yesus, karena itu adalah kehendaknya Yesus, Tuhan Yesus. Karena dia yang memberikan dirinya, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3:16 itu jelas. Tuhan Dia yang memberikan memberikan nyawanya. hambanya Yesus untuk dipercayai sebagai utusan, bukan untuk dibunuh. Cak Ayu, alamak. Apa? Dia Yesus datang ke muka bumi ini untuk dipercayai sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah, utusan Tuhan, Ya. bukan sebagai Ya, tumbal itu yang kan mati di atas tiang salib. Kalau itu kan pemahamannya Bang Gumba dan teman-teman. Lalu di kenapa sini. Yesus keberatan ketika dia hendak dibunuh? Keberatannya di mana coba? Di mana? Mengapa engkau ingin berusaha membunuh aku? Dalilmu di mana? Itu berapa? Yohanes 8 nomor 77. 37 Cak Ayu. 8. 8:77. 37 alamak. Ini pernah 30. belajar. Saya baca ya. Ya. Aku Jangan tahu dibaca bahwa aja, kamu dijilat adalah juga Bang, keturunan biar Abraham. paham. Tetapi Gimana? kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tetap di kamu. Apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapakku. Dari bapakmu. Bapa. Bapakmu itu siapa? Mana dia? Bapakmu siapa? Ya Bapak di dalam surga lah. Salah, pantas aja kamu error dari tadi. Orang yang Apa yang mau kamu membunuh Yesus, dengar. Orang yang mau membunuh Yesus itu adalah hamba setan. Alamak. Itu karena di dalam diri mereka tidak ada firman, betul. Iya, makanya berarti yang membunuh Yesus adalah anak-anak Iya, karena mereka tidak mengenal anak-anak Tuhan. setan atau bukan? Ya, anak setan. Anak setan. Ketika anak setan menghadiahkan pembunuhan di atas tiang salib, siapa yang menerima hadiah dari anak-anak setan? Islam atau Kristen? Karena mereka itu Jangan karena, bukan ke situ. Pertanyaan saya, hadiah dari anak-anak setan ini diterima oleh Kristen atau Islam? Dari mana kamu mengatakan dihadiahkan? Loh, yang melakukan mana? pembunuhan, Dari mana? yang melakukan pembunuhan terhadap Yesus itu anak-anak setan, dan kamu sudah mengiyakan Kamu itu. mengatakan menghadiahkan di mana dalilnya? Sekarang yang menerima penyaliban di atas tiang salib itu siapa? Kristen atau Islam? Iya, kamu mengatakan tadi menghadiahkan. Nah, sekarang yang menerima penebusan dosa di atas tiang salib itu yang dilakukan oleh anak-anak setan itu Islam atau Kristen? Kamu bilang tadi mengaruniakan. Di mana dalilnya itu? Menghadiahkan. Ya, menghadiahkan di mana? Loh, Di mana yang dalilnya? menyerahkan Yesus untuk disalib ini siapa? Kamu tadi sudah mengakui kok. Mereka adalah anak-anak setan.
Iya. Ya, Nah, terus mereka anak-anak setan mengerjakan ini, itu di mana? anak-anak setan ini berusaha membunuh Yesus. Berhasil tidak? Iya, mereka membunuh berhasil betul. Di Berhasil. mana kamu Siapa yang menghadiahkan? menerima kemudian Menghadiahkan di mana? hasil? Dengar. Siapa yang menerima hasil dari usaha anak-anak setan ini? Islam atau Kristen? Justru mereka dirancang untuk membunuh itu, melakukan itu. Berarti Tuhan merancang dirinya untuk dibunuh oleh anak setan. Ya karena dia memberikan nyawanya. Iya, berarti Tuhanmu merancang supaya dia dibunuh oleh anak-anak setan. Dia memberikan nyawa. Iya, berarti Tuhanmu merancang agar dirinya dibunuh oleh anak-anak setan. Ya memang dia memang harus melawan hal itu. Iya, berarti Ya, Tuhanmu merancang dirinya agar dibunuh oleh anak-anak setan. Iya memang dengan kematian Yesus. Hasil daripada upaya kerja keras anak-anak setan ini diterima sebagai penebus dosa oleh Kristen, oleh orang Islam. Orang Kristen. Bagus. Berarti orang Kristen ini harus berterima kasih kepada siapa? Anak-anak setan atau kepada anak-anak Tuhan? Saya konsep keselamatan ini cuma. Saya ulang lagi pertanyaan saya, Bung. Orang Kristen ini harus berterima kasih kepada anak-anak setan atau kepada anak-anak Tuhan? Kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena yang kau Tuhankan itu yang mana? Kan yang melakukan tadi penyaliban anak-anak setan. Maka Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi Tuhanmu. Dan kamu menerima, ingin melakukan keinginan-keinginan Tuhanmu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Siapa tadi yang membunuh anak manusia? Siapa? Anak-anak setan. Itu Tuhanmu, kata Yesus. Dalil. Dalil. Itu dalilmu. Makan tuh dalil. Makan. Prajurit Roma itu. Ya itulah anak-anak setan. Itulah anak-anak setan. Anak-anak setan. Karena mereka tidak ada firman di dalam diri mereka. Nah itulah anak-anak setan yang sudah menghadiahkan Yesus di atas tiang salib untuk karistek. Di mana menghadiahkan? Dia mengatakan siapa yang melakukan pembunuhan? Kamu orang Kristen di mana? Siapa yang melakukan? Siapa yang berusaha membunuh Yesus? Orang prajurit Roma. Berhasil. Iya. Nah, siapa yang menerima upah dari itu semua? Islam atau Kristen? Yang menerima keselamatan karena Yesus yang memberikan dirinya. Iya, yang menerima siapa? Islam atau Kristen? Kristen. Nah, berarti yang menerima upah dari pekerjaan iblis Islam atau Kristen? Pekerjaan iblis, dia itu menghalangi pekerjaan itu, bukan menghadiahkan. Loh, dia itu menghalangi loh. Ya, coba ya. Di mana pada waktu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Masya Allah. Di mana dia dicoba di padang gurun. Artinya iblis menghalangi, mencoba menggagalkan keselamatan itu. Masya Allah. Ini Yesus sudah mengatakan, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Kamu berusaha membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Iya, iblis berarti itu yang berusaha membunuh Yesus ini tak ada firman, berusaha menghalangi itu. Tidak ada firman di dalam diri mereka sehingga mereka ingin membunuh Yesus. Tadi kamu sudah mengiyakan itu bahwa orang-orang ini berusaha membunuh Yesus. Karena di dalam dirinya tidak ada firman di dalam diri mereka. Tidak ada firman. Berarti kalau tidak ada firman Bapa di dalam dirinya, keinginan siapa sampai dia ingin membunuh Yesus? Keinginan bapaknya. Siapa bapaknya? Iblis. Iblis. Berhasil tidak anak-anak iblis ini? Berhasil tidak anak-anak iblis ini membunuh Yesus? Iya, sampai mati, betul. Berhasil. Karena mereka dibutakan oleh mata mereka. Sekarang siapa yang menerima hasil dari kerja anak-anak iblis? Iblis Kristen atau Islam?
begini, pekerjaan Begini yang bekerja itu yang bekerja ya kita yang bekerja itu mengatakan ini salah, Yang bekerja. mengatakan itu Hey, hey. salah, Hey, hey, dengar akhirnya begini dan begitu. yang bekerja itu Ah, yang bekerja itu Ah. Yesus karena dia yang turun itu ajaran anak-anak iblis. Dia yang Anak-anak bekerja iblis, Bung. melakukan karya itu. Bung, Tetapi anak-anak iblis orang Roma ketika dan kemudian iblis berhasil itu menyalibkan berusaha seseorang, menghalangi itu. anak-anak iblis tidak berhenti bekerja. Korban yang mati di atas tiang salib ini oleh anak-anak iblis diajarkan lagi bahwa dia adalah juru selamat dengan darahnya. Padahal itu adalah hal yang dibenci. Itu adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi oleh Kristen, kekejian bagi Tuhan itu adalah hadiah bagi Kristen demi untuk menebus dosa-dosa Kristen. Berarti anak-anak iblis berhasil kemudian mendapat pengikut. Nama pengikutnya adalah Ya, itu adalah- kan pemahamannya si Jumas ya. Oke aja. hasil fair-fair aja sih dari bagian kalau begitu bapak pemahaman. sorry hasil daripada Maksudnya kan anak-anak kita saling setan menghargai aja. itu Kalau memang begitu pendapatmu, diberikan kepada anak manusia dan yang menerima itu adalah kalau Kristen. pendapatnya Jadi penerus upaya setan untuk menyesatkan anak manusia ada di Islam atau di Kristen? ya itu kan pemahamanmu. Bukan. Ya, Anda kan sudah saya menghargai mengakuinya pemahaman bahwa kalau penyaliban begitu itu ya. adalah Ya, karya kan. anak-anak iblis. Ya, Anda sudah mengatakan menghargai. itu tadi. Anda Enggak yang mesti mengatakan kamu itu harus sama tadi dengan saya. bahwa Jangan kau mencari. salib Cuma- itu adalah hasil kerja anak-anak iblis. Sudah selesai. Tidak mesti kamu harus sama dengan saya. Saya menghargai kalau kamu memiliki Cuma- pendapat. Ya, saya juga yang lain menghargai. dengan Bahkan saya, capek silakan. dari tadi aku suruh anak buah saya tepuk tangan. Karena menghargai pernyataan saudara. Saudara Itu sudah yang mengakui kau- itu. Bahwa anak-anak Ya, kan saya iblis bilang, berhasil. Yesus Anak-anak iblis melakukan berhasil karya keselamatan membunuh itu. Yesus. Dan hasil daripada upaya Yesus pekerjaan melakukan karya iblis keselamatan itu iblis diterima oleh menghalangi. Kristen sebagai jalan penebusan dosa Kristen. Dah selesai kita. Ya, Apalagi itu kan Cuma- pendapatmu ya boleh-boleh aja. Nah, itu lah. bukan Kita kan pendapat saya. menghargai. Anda sendiri yang mengakui tadi, gitu loh. Anda sudah mengakui penyaliban itu adalah hasil karya dari anak-anak iblis. Yesus pun mengatakan, Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Udah. Yang Yudas bekerja disebut di iblis. situ, itu Yang adalah berkhianat Kristus. kepada Yesus iblis. Yang membuat tipu muslihat iblis. Yang membuat kesaksian-kesaksian palsu iblis. Udah selesai. Artinya, Ya silakan aja kalau kamu memiliki pandangan seperti itu ya silakan saja. oh itu bukan pandangan saya, enggak, itu enggak. ungkapan Melarang saudara. Anda Saudara sama yang dengan saya. mengatakan itu tadi. Anda mengatakan ya yang anak saya iblis. katakan kepada Itu Anda, anak yuk, iblis harus paham. yang menerima Oke, hasil dengar hasil dulu. penyaliban Islam Iya. atau Kristen? Kristen. Ya udah Dengar selesai dulu. kita. Dengar Udah. yang Udah. saya katakan sama Bang Zumba, yang saya katakan di mana Yesus adalah yang bekerja dan iblis itu menghalangi pekerjaan karya Apa keselamatan. menghalangi? Berhasil iblisnya. Apa pula menghalangi? Iblisnya berhasil membunuh itu Yesus. membunuh. Iya, berhasil Artinya membunuh. mereka itu menghalangi. Berhasil membunuh Yesus. Berarti iblis berhasil Ya, karena menghapuskan. Dengar. sebenarnya- Berarti iblis berhasil membuat Kristen, dosa-dosa Kristen terhapuskan. Berhasil, Zuma. Iblis berhasil tidak berhasilnya Iblis sebenarnya. berhasil Ya. menghapuskan Itu dosa-dosa orang Kristen dengan membunuh Yesus. Jangan maka, di-mute. maka Jangan orang di-mute. Kristen Udah mulai harus di-mute berterima ya. kasih kepada Udah siapa? Udah mulai di-mute. Orang Kristen Yang harus saya berterima mengatakan- kasih kepada siapa? Karena dosa-dosanya sudah Yang ditebus saya katakan cuma dengan membunuhnya Yesus, dengan membunuh Tuhan Yesus. Yesus yang menentukan dirinya mati atau tidak, bukan manusia yang menentukan. Sekarang permasalahannya berhasil kan?
Yang berhasil itu karena yang berhasil Yesus menentukan dirinya mati atau tidak. menghapuskan Yang melakukan dosa-dosa itu Kristen siapa adalah yang berhasil? Yang prajurit berhasil, Roma. yang berjasa menghapuskan dosa-dosa Kristen itu siapa? Yang menentukan dia mati itu adalah dia, Yang berhasil karena dia yang memilih jalan menjadikan itu. Dia mengatakan enggak enak ya memberikan dengan bahasa nyawanya. pengikut, enggak enak. Yang berhasil menjadikan dosa-dosa orang Kristen itu dihapuskan oleh Tuhan dengan membunuh Yesus di atas tiang salib itu siapa? Yang berhasil membuat dosa-dosamu terhapuskan itu siapa? Berhasil atau tidak matinya Yesus itu ditentukan daripada Tuhan, bukan ditentukan daripada manusia. Loh, Wa iya dauna illa syaitanan marida. Allahu Akbar. Yang menentukan- Allahu Akbar. yang menentukan- Iblis berhasil Hey, Zuma. membuat orang Hey, Kristen punya keyakinan Manusia bahwa yang dengan menentukan berhasilnya manusia itu iblis mati. membunuh Yesus di salib, iblis berhasil mati, itu menghapuskan manusia apa Tuhan? dosa-dosa Kristen. Maka Zuma. Kristen dalam hal ini ya aduh harus berterima kasih kepada iblis. Tanpa Zuma, iblis saya tanya dosamu tidak Saya tanya, akan yang menentukan dihapuskan. manusia mati itu Tuhan apa manusia? Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Siapa Allah. yang Masya menentukan Allah. manusia itu mati? Tuhan apa manusia? Ya Sudah dulu, selesai, udah kamu sudah selesai. Kamu sudah selesai. Kamu silakan ke gereja hari Minggu berterima kasih Jawab kepada dulu, yang telah jawab pertanyaan saya, yang membuat menentukan- dosa-dosamu dihapuskan. Kamu kalau hari Minggu silakan ke gereja berterima kasih kepada Bapakmu yang telah berhasil membunuh Yesus sehingga dosamu dihapuskan. Silakan. Sekarang ke Indra ini. Indra tadi tadi kau ngomong, orang lagi ngomong. Sekarang giliranmu. Iya, sekarang saya mau ngomong. Dengerin dulu pertanyaannya. Nah, apa pertanyaan Dengarkan Bang? dulu. Oh. Yesus mati di tiang salib itu kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Silakan. Ya, Yesus mati di kayu salib itu adalah rencana. Semua itu kalau dipelajari jangan disepotong-sepotong kitabnya suci. Di mana? Di mana? Tunjukkan. Di mana? Tunjukkan di perjanjian lama Tuhan Di perjanjian berencana lama sudah membunuh. tertulis bahwa dia Di mana? juga akan disalibkan juga ada. Di mana tertulis bahwa Tuhan berencana membunuh kemudian utusannya di mana? Kata siapa Tuhan? Kau pelajari dulu, bukan Tadi kata kamu Tuhan. katakan. Itu Bang Handi masih adalah ingat? Bang Handi dia suatu- menyebut apa tadi? Itu adalah Kehendak Tuhan rencana. katanya tadi. Kehendak Rencana Tuhan. siapa? Rencana Iya, Tuhan. rencana Tuhan untuk Nah, itu. Coba manusia kamu ini. tunjukkan di kitabnya Yahudi, Tuhan berencana menghapus dosa-dosa orang durhaka kayak Anda dengan membunuh orang yang suci. Di mana tertulis itu? Gini cuma yang kau Gimana? katakan tadi itu, yang anak iblis itu bukan anak iblis sudah menang ya. Yang ditanya lah, yang Lain diomongin. ditanya, lain dijawab. Ya, Gimana tuh? sekarang begini Zuma. Kalau kau berbicara tentang itu adalah karya penyelamatan Allah, itu semuanya sudah tertulis bahkan Mana? Di mana? Tadi itu karya sebelum- iblis tuh. Itu tadi karya iblis. dari Itu kan mana iblis karya tadi iblis? itu. Sekarang saya tanya kau Zuma, itu Farisi. Oh, jawab dulu Ini pertanyaan. tadi kupingmu nggak kamu bawa ya? Saya dengan ya aduh tadi itu sudah hampir sejam membuktikan bahwa dia pun mengakui bahwa itu adalah karya dari anak-anak iblis. Penyaliban itu adalah karya dari anak-anak iblis. Dan itu memang betul. Coba Anda lihat di Yohanes 8:37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat kepada Bapa, inilah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Apa yang kau dengar dari bapakmu? Bunuhlah Yesus. Ada nggak perintahnya bunuhlah Yesus dari Bapa Elohim? Ada. Tunjukkan di mana. Tapi menurut Yesus, yang berkehendak melakukan pembunuhan manusia pertama kali itu adalah iblis. Siapa itu? Siapa punya bapak itu? Yang mau melakukan pembunuhan demi dosa waris. Bapaknya siapa? Bapaknya Kristen kan? Siapa itu bapaknya Kristen menurut Yesus? Yang menginginkan pembunuhan. Siapa? Hoi! Siapa yang menginginkan pembunuhan? Bapak Elohim atau bapak si setan? Kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Ayo,
Iblis yang menjadi bapakmu. Bapak yang mana? Apa tanda-tandanya? Dia membunuh manusia sejak semula. Siapa sekarang menjadi anak-anak setan? Yang bapaknya menginginkan pembunuhan terhadap manusia. Jadi kamu itu bukan anak-anak Tuhan, kamu itu anak-anak, kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti kamu adalah anak iblis. Sederhana pun. Ayo. Ayo. Makanya Yesus mengatakan kepada kalian, enyahlah kalian daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Emang enak digituin sama Yesus? Enak digituin, enak. Capek-capek kau menyembahnya, ujung-ujungnya kau diusir, enak digituin. Enggak kan kawan? Enggak kan? Nah, oleh karena itu, mari belajar Bible dengan ilmu. Pelajari Bible dengan akal. Itu masih ada kesempatan. Saudara-saudara Kristenku dimanapun kalian berada, masih ada kesempatan. Pelajari Bible itu baik-baik. Pelajari. Kan tidak ada larangan. Baik Islam, mau Hindu, mau Buddha, nggak ada larangan kan belajar Bible. Apalagi Kristen, itu kitab kalian. Pelajarilah baik-baik Bible itu. Tapi dengan standar akal, kawan. Jangan doktrin, jangan dogma. Ya, Al-Quran saya jelas mengatakan apa? Terinci pun terkait itu. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladina yuharibunallah wa rasulahu wa yas'auna fil ard. Ini kata Tuhan saya. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah, memerangi Rasulnya, dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib. Ulangan 21 nomor 22. Hukuman bagi orang yang melakukan dosa besar adalah disalib. Galatia 3 nomor 13. Yang dibunuh digantung di salib itu adalah orang terkutuk dengan cara kutuk. Ayo, apakah mungkin iblis berhasil membunuh anak Tuhan? Tidak mungkin. Berarti yang dibunuh adalah orang fasik. Berarti iblis menghadiahkan untuk kalian orang fasik yang mati di atas salib. Bukan orang suci. Karena orang suci nggak mungkin dibunuh. Yang dibunuh itu adalah orang terkutuk. Berarti iblis membunuh orang terkutuk di atas tiang salib untuk dihadiahkan kepada pengikut-pengikutnya. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Bapakmu ini adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan bapakmu ini tidak hidup dalam kebenaran. Bapakmu ini hidup di dalam dia tidak ada kebenaran. Sebab bapakmu ketika berkata, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab bapakmu adalah pendusta dan bapak segala dusta. Tuh. Iblis berhasil memberikan korban berupa orang terkutuk di atas salib untuk kalian tuhankan. Ayolah saudara-saudaraku. Mari kita berpikir, mari kita renungkan kebenaran ini. Ini Bible. Ini Bible yang mengatakan itu. Aku ngomong dulu, bisa nggak kau diam dulu? Iya, silakan. Iya, itu kau tahu nggak kenapa Yesus itu harus mati untuk menebus dosa? Di situ dia menunjukkan bahwa dia memang harus mati, tetapi dia akan mengalahkan kuasa maut. Di mana kau nggak baca berarti Alkitab, kau ngasal goang. Saya justru minta dalilnya di mana? Karena Yesus tidak pernah berkata demikian. Ya, kau nggak tahu kalau dia itu mati dan dia dibangkitkan pada hari ketiga. Itu iman Kristen, saya hargai. Sekarang Anda menuduh Yesus kan? Di mana Yesus berkata demikian? Kau nggak tahu tentang karya penyamatan ya? Saya sudah menjelaskan tadi. Saya sudah menjelaskan, saya menguraikan bahkan hampir sejam. Saya menguraikan itu. Sekarang saya Kematian Yesus itu bukan karya keselamatan. Kematian Yesus itu adalah pembawa dosa. Jangan kau membunuh. Ketika perintahnya jangan membunuh, tetapi membunuh, maka itu akan menghasilkan dosa.
Pembunuhan terhadap Yesus bukan menghapus dosa, tapi melahirkan dosa. Sekarang saya Di tanya mana? kau Juma. Kau cari. Bertanya lagi, Ada enggak? silakan. Ada enggak? Pertanyaan yang Kitab kedua, sucimu ada silakan. yang menulis tentang akulah jalan keselamatan dan hidup. Ada enggak? Ada Yesus saja satu Al-Quran. orang yang bisa berbicara. Ada dalam Ada di Al-Quran. Di dalam Di mana? Al-Quran. Surah Al-Ma'idah. Siapa yang bisa menyelamatkan? Baginda Rasulullah Muhammad Apa? sallallahu Siapa alaihi wasallam. Jelas. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Satu. Yang kedua, dikatakan kemudian dalam Al-Qur'an, seruan Allah, ya ahlal kitab, yahdi bihi man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Coba. Wahai ahli kitab, jika engkau ingin selamat, Allah sudah memberikan petunjuk kepada kalian supaya kalian mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan menuju jannah. Melalui siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, di mana kemudian Yesus berkata dia adalah jalan keselamatan untuk seluruh umat manusia? Mana dalilnya? Ada? Tidak ada. Nehi berica ketum berjahe. Gak ada itu. Sabar Juma. Saya tanya mana? kau, berarti kau Mana bilang dalilnya? Muhammad itu sebagai penunjuk jalan kehidupan. Yes. Sekarang kau tahu dia ada di mana? Mati Wow. enggak dia? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Mati wasallam, Di dalam kubur dengarkan. enggak sekarang dia? Allahu Akbar, Masya Allah, dengarkan. Di dalam Al-Quran dikatakan Ada catatan kemudian, enggak dia bisa bangkit lagi? Muhammad? Dulu lu bertanya, Bro. wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwata. Pertanyaan saya, pernah tidak kau membaca di dalam Bibelmu Yesus bertemu dengan Musa? Jawab. Jawab. Bukankah Nabi Musa di Ulangan 34 dia sudah dikuburkan? Tapi kenapa Yesus bertemu kemudian di atas gunung dengan Musa? Kau tahu Jawab. nggak Musa dikuburkan di mana? Hah? Ada tertulis di Bible. Siapa yang tahu kuburannya Musa? Iya, tapi dia dikuburkan bukan? Nggak ada. Dia dikuburkan Dia itu- bukan? Dia itu seperti Hizkia diangkat. Biar kau Siapa tahu. bilang? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dia itu tidak ditemukan Mana kuburnya. Di mana dalilnya? ada kuburnya ditemukan? Mana dalilnya? Kau cari. Dan Di mana dikuburkanlah Musa di suatu lembah di tanah Moab di tantangan Bethoer, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Tapi dikuburkan bukan? kuburnya? Kau tahu bahasa dikuburkan itu? Dikuburkan bukan? Dia Dikebumikan sudah bukan? diangkat, berarti itu Dikebumikan. bahasanya. Mana? Tunjukkan dalilnya di mana terangkat. Aduh. Mana? Kalau Anda mengatakan Musa terangkat, berarti Yesus gagal. Ternyata bukan hanya Yesus yang terangkat, tapi juga Nabi Musa. Ayo, yang mana yang kau ingin tuhankan? Musa atau Yesus? Pilih. Dipilih. 103. Dipilih. Musa Tuhan tidak terangkat, mengalami mantan kematian, mayat kau terangkat tahu. ke langit disembah. Ayo, dipilih. Kamu itu pembual. Tidak ada data di dalam kitabnya orang Yahudi Nabi Musa terangkat ke langit. Kau itu asal ngomong aja. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup sampai hari ini. Oke? Sebagaimana Yesus bertemu dengan Elia, sebagaimana Yesus bertemu dengan Nabi Musa. Belajar lagi deh, belajar. Yang pastinya kemudian yang Anda harus pahami adalah iblis memiliki karya. Apa itu? Pembunuhan terhadap Yesus. Siapa yang panen dari hasil karya upah kerja daripada iblis? Ayo. Hai. Wih. Nangis. Wih. Nangis. Wih. Nangis. Wih. Nangis. Nangis. Wih. Musa katanya nggak diangkat, nggak ada datanya. Tuhan mengendaki Yesus mati disalib, nggak ada datanya. Wih. Hup, Wih. hup. Halo. Ntar dulu keluarga lu, diam dulu di pojok deh ya. Ntar kau panggil. Lu siapkan dulu sepatumu di situ. Bersih-bersihin dulu kaki mau masuk. Tunggu dulu ya.
Ini ada satu nih. Siap Bang Hendy, siap. Di pojok dulu deh, di pojok. Jangan terlalu ke pojok, jatuh ntar. Ya. Stop ya di situ, duduk di situ. Nah, di situ aja. Halo. Ya gue bilangin ntar dulu. Indra. Ketuk. Ya udah, ganti pemain. Kasihan dia udah nangis. Keluarga, kamu lagi. Siapakah yang menghendaki Yesus mati di tiang salib? A. Kehendak Tuhan. B. Kehendak iblis. Silakan. Oke. Malam Bang Hendy, Bang Juma dengan Arif. Kusimak tadi pembicaraan kalian, memang ada teman-teman saya yang Kristen itu mungkin sedikit salah konsep. Bahwa yang pertama aku luruskan dulu ya. Musa dia mati. Ya, bukan yang terangkat itu Elia dan Henok ya. Habis itu apalagi tadi ya. Itulah ada apa sekarang masuk ke pertanyaan. Bang Hendy nanya tadi apa? Nanya apa tadi Bang Hendy? Jadi kau salahkan tamamu tadi ya. Musa mati. Ya. Dikubur ya. Tadi benar itu. Dikubur Yang ya, aku saya. Musa mati karena gini, Musa mati dan digantikan oleh Joshua. Musa mati dan dikubur. Udah, cukup. Oke. Temanmu bilang nggak dikubur tapi diangkat. Berarti temanmu salah kan gitu, makanya dia kabur. Sekarang kembali ke topik. Yesus itu mati di tiang salib. Hendy, jangan macam tesis skripsi kau buat aku. Tenang. Ya udah. Yesus itu mati di tiang salib. Kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Silakan. Ya, jadi menurut ya ini dia. Jadi Yesus itu sebagai Mesias, dia sudah dinubuatkan tentang kematiannya dalam Yesaya 5. Jangan ketawa. Cuma ketawa tadi. Janganlah kayak gitu, Bang. Ya. Apa Diterangkan. pula? Bang Juma jangan lagi gitu Bang. Biar ku kasih tahu ayatnya Bang. Biar enak apanya diskusinya. Jangan diketawai pas diterangkan. Dengar. Jadi nubuatan tentang kematian Yesus ini di perjanjian lama, kerangka acuannya di perjanjian lama. Itunya apanya? Artinya ada nggak tentang nubuatan kematian Yesus ini? Begitu Nggak di ada. perjanjian lama sebagai titik acuan. Nubuatan Itu dia. kematian Yesus itu bukan di perjanjian lama. Bang, dengar. Saudara, Biar tunjukkan ayatnya, Bang. Saudara, Dengar. kata Yesus, nubuatan tentang dia di perjanjian lama itu adalah nubuatan tentang keselamatan dia dari kematian. Bukan dibunuh. Kalau nubuatan tentang kematian Yesus itu ada di Yohanes. Yang bernubuat adalah Imam Kayafas. Bukan perjanjian lama, jangan malu-maluin. Yesaya seutuhnya dari Yesaya 1 sampai Yesaya 53, Yesaya 66 sekalipun, itu tertulis tentang raja-raja Yehuda. Baca di Yesaya 1 nomor 1. Semua kitab Yesaya isinya itu penglihatan Yesaya tentang raja-raja Yehuda. Bukan tentang Yesus. Jadi sedih saya nih, orang Kristen gak paham Bible. Jadi kalau Anda ingin membahas tentang nubuat kematian Yesus, baca di Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Nah, itu nubuatannya. Pada tahun itu juga Imam Kayafas bernubuat tentang Yesus, bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Bukan untuk bangsa Indonesia di sini, bukan untuk Israel saja. Jadi jangan kemudian Anda mengambil-ngambil kitabnya Yahudi, nggak ada. Yesus ingin dibunuh itu karena orang Yahudi ahli kitab takut bangsa Roma datang merampas bangsanya dan merampas tempat sucinya. Tak ada hubungannya dengan dosa waris. Jadi jangan kemudian mempermalukan iman Anda sendiri. Ya, silakan Anda ke perpustakaan dulu untuk belajar. Ya, nanti setelah itu baru kesini lagi.
Bagaimana nih Pak si Manungkalit nih ada Pak? Ke perpustakaan kelamaan bro. Pada pertanyaannya sederhana, Yesus itu mati di tiang salib kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Dia nggak jawab, tapi diputar ada aja nih semua nih. Halo, Iya, ayo bro. bisa udah bisa aku jawab Bang Hendy? Ah, Udah bisa aku jawab, udah bisa aku bantah apa yang dinyatakan Bang Juma? silakan boleh. Iya, jadi gini loh. Bang Juma nggak bisa dia mengklaim bahwa opini yang dibangunannya udah pasti benar. Masa nggak didengarkannya opiniku? Kita kan tahu nih, nubuatan tentang Mesias itu sudah ada mulai dari perjanjian lama. Bahkan setelah kejatuhan manusia dalam dosa pun, nubuatan itu sudah diberikan terhadap akan adanya penyelamatan terhadap dosa manusia, yaitu Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan manusia. Jadi begini dia, keselamatan pada perjanjian lama adalah percaya dan beriman pada Mesias yang akan datang. Abraham dan Musa selamat dengan percaya akan Mesias yang akan menyelamatkan dia. Tetapi aku percaya mundur ke belakang. Aku percaya pada Mesias yang telah mati di kayu salib. Itulah imanku yang menyelamatkan aku. Nah, pada perjanjian lama, di Yesaya 53 ayat 3 itu tertulis, jadi dia kenapa dibuat ketawa Bang? Dengar, tetapi dia tertikam. Ini Yesaya 53 ayat 5 ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Sebenarnya ini pemberontakan manusia, pemberontakan Adam itunya ini. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Nggak apa-apa lah kalau ketawa ibu, nggak apa-apa lah ya Bang. Lanjutnya, dia udah. Ini ku catat karena nggak bisa ku apakan. Apa ini lupa aku nih? Oleh karena kejahatan kita. Tadi aku agak apa? Sebentar dulu ya. Ulangi, dia diremukkan, sebentar ya. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ini nubuatan Yesaya untuk Mesias yang akan mati, yang akan tertikam, dan Yesus tertikam di kayu salib untuk memastikan kematiannya. Nggak apa-apa, silakan Bang Juma, nggak apa-apa, diketawain pun nggak apa-apa lah, silakan. Ya. Jadi satu lagi tentang itu, Eli tadi ada teman saya tadi, teman Kristen itu. Kenapa Yesus minta tolong? Macam dia apa aja lemah kali dia minta tolong. Sebenarnya perkataan Eli lama sabatani itu Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu nubuatan daripada udah di Mazmur. Mazmur itu ada tadi tertulis itu. Kalau nggak salah saya itu dia. Halo? 22:8. Mazmur 22 ya, Mazmur 22 ayat kalau nggak 16 atau ayat 16. Judulnya itu Eli lama sabatani, artinya Yesus menyatakan itu artinya adalah dia menggenapi nubuatan daripada Daud. Tetapi ingat, dan kata-kata terakhir Yesus sebelum dia menghembuskan napas atau menyerahkan nyawanya kepada Bapa, Yesus mengatakan sudah selesai. Artinya apa sebenarnya sudah selesai ini? Apa maksud Yesus menyatakan sudah selesai? Artinya sudah selesai semua, digenapi semua nubuatan tentang penyelamatan manusia. Sudah selesai tugas penyelamatan itu, bahwa apa itu Bang? Bahwa kematiannya itu sudah
menggenapi dan menyelamatkan manusia, sudah bersih manusia ini dari dosa, yang tapi dengan syarat yang beriman pada Dia, pada kematiannya. Makanya pada saat Yesus turun ke dalam kerajaan maut, Dia dinyatakan membebaskan orang-orang yang terpenjara di kerajaan maut dan mengangkatnya ke surga. Sehingga pada saat Dia turun ke dalam kerajaan maut dan bangkit di antara orang mati, semua orang-orang mati terdahulu, termasuk si Abraham, Elia, dan semuanya, saya nggak tahu Elia, saya nggak katakan Elia ya, yang mati, Musa, Yosua, Yeremia, yang tertahan di dalam kerajaan maut, di Firdaus, di bawah Firdausnya pun diangkat ke surga bersamaan dengan orang-orang beriman itu. Makanya dikatakan sudah selesai. Artinya sudah tergenapi semua nubuatan hukum Taurat. Terima kasih. Silakan Bang Juma. Jadi Kristen itu memang paling pandai ya, karena memang tunggu. Ada upaya dari abad 3 sebelum Masehi ya untuk mengoreksi, untuk menguliti kemudian terjemahan-terjemahan dari kitabnya orang Yahudi agar disesuaikan dengan konsep Roma Yunani dan dicocokkan dengan nuansa dari isi dari perjanjian baru. Saya uji dan saya berikan pendalaman ini terhadap saudara. Ketika orang Kristen ini pandai-pandaian mengambil kitab Mazmur 22, mereka itu hanya mengambil data apa? Eli, Eli, lama sabaktani. Bang Juma, jangan mempermainkan ayat kitab orang lain, Bang Juma. Loh, jadilah teladan. Kan orang-orang Yahudi itu bermazmur. Mereka bermazmur. Iya Bang, maksud gini Bang, kalau Abang mendeklarasikan jadi guru Bang, jadilah teladan lama gitu ya. sabaktani. Tapi ingat, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi Yesus meneruskan, kalau itu adalah Yesus. Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. 1. Eliku, aku berseru-seru pada siang hari, tetapi engkau tidak menjawab. Dan aku berseru pada malam hari, tetapi tidak juga aku tenang. Emang Yesus sampai malam disalib? Jadi kalian itu cuma cocok-cocokan kitabnya orang, yang sesuai dengan iman kalian itunya kalian pakai. Bang, Gak ada hubungannya dengan Yesus di situ. Gak ada. Tunggu sabar dulu. Sebagaimana saya juga membiarkan Anda tadi berbohong, tolong izinkan saya untuk meluruskan kebohongan Anda. Oh, Ketika jangan, Anda jangan sabar Abang, dulu, aku sabar nggak dulu. bohong. Abang Sekarang dulu Bang, gini. Abang pembohong, Bang. Jangan Gini kayak gitu, saudara, gini saudara, saya buktikan kebohongan Anda, boleh ya? Bang, Saudara, silakan. ketika saya mengatakan saya akan buktikan kebohongan Anda, harusnya Anda bangga karena ini adalah jalan keselamatan Bang, buat jangan saudara. kayak gitu, Bang. Oke, Bang. Anda mengatakan bahwa kematian Yesus di atas tiang salib itu sudah dinubuatkan di kitab Yesaya, betul? Betul. Yang paham kitab Yesaya Anda atau Yesus? Aduh Bang, jangan pertanyaan aja. Kutanya dulu. Yang Benar, paham kitab Yesaya Anda atau Yesus? Ya, kok jadi pertanyaanmu salah? Oh, harus gitu dong. Jawab dong. Yang paham, yang mengerti tentang kitab Yesaya, Yesus atau Anda? Gitu. Jawab dong. Jawab dulu. Yang paham kitab Yesaya itu untuk dirinya Anda atau Yesus? Jangan, pertanyaanmu salah, nggak bisa dijawab itu. Bukan. Berarti Anda ingin mengatakan bahwa Anda lebih paham dari Yesus? Bang, jangan bermain dialektika. Enggak. Saya akan memberikan data bukti bahwa Yesus lebih paham. Bung, dengar. Bang. Kamu itu hanya pengikut orang Barat. Yesus yang punya kitab. Pertanyaan saya, yang paham tentang kitab Yesaya itu bahwa itu untuk Yesus atau Anda? Halo Bang, jangan buat gitu pertanyaan. Buatlah Kenapa? Itu mencekik leher Anda rupanya. Itu mencekik leher Anda. Pertanyaan Abang itu Anda dengan sesumbar mengambil kitab Yesaya 53 untuk Yesus katanya. Sesumbar itu namanya.
Sedangkan Abang Yesus, ingin menyangkal sedangkan Yesus keimanan tidak kekristenan, pernah. pertanyaannya yang substansi, jangan dialektika. Ini sangat substansi. Kenapa? Karena Yesus nanti yang menerangkan. Itulah kalau otak tidak dipakai, terlalu banyak makan babi, otak nggak berfungsi. Pertanyaan saya, yang Jangan lebih abang paham cari tentang kemenangan. kitab Yesaya. Aku nggak cari menang di Komal ini, Bang. Aku hanya Saudara, aku tanya dulu. meluruskan. Oke. Saya sederhanakan pertanyaannya. Karena saya tahu ini pertanyaan mencekik leher Anda. Saya sederhanakan. Pada hari aku paham betul. pada hari Sabat di tempat kelahiran Yesus, Yesus senantiasa masuk ke bait suci membaca kitab apa? Jawab. Kalau abang bertanya tentang yang tertulis kemarin itu di Alkitab itu, dia membuka kitab Yesaya, benar. Nah, bagus. Tepuk tangan dulu. Yang di bawah tepuk tangan, yang di YouTube tepuk tangan. Bahwa tangan. Yesus, Nggak apa-apa, dengar tepuk dulu tangan, Bang. tepuk tangan. Sabar, kita gantian. Bahwa Yesus pada hari Sabat di tempat kelahirannya dia senantiasa masuk ke dalam bait suci membaca kitab Yesaya, bukan kitabnya Paulus, bukan kitabnya Lukas, bukan kitabnya Yohanes, bukan kitabnya Markus. Ya iyalah Bang, orang Oke, ya Paulus iyalah Bang. setelah Yesus. Oke, ya iyalah Jangan Bang. bandingkan Oke, ke oke. situ. Saya lanjutkan, Logik saya dikit lanjutkan, lah. saya lanjutkan, saya lanjutkan. Nggak apa-apa, yang logik lah. Berarti, dengar. Berarti Yesus paham tentang kitab Yesaya, betul? Ya sudah pasti, dia guru, dia paham betul itu. Oke. Kemudian Anda datang, kemudian mengusung penyaliban Yesus itu sudah ada dinubuatkan di dalam Yesaya 53. Dan Anda mengatakan bahwa Tuhan sudah merencanakan, betul? Ya. Maksudnya apa tadi? Tuhan sudah merencanakan menubuatkan pembunuhan terhadap Yesus, betul? Ya dong. Yesaya 53 nubuat kan? Ya dong. Ya. Bagus. Ya. Itu nubuat. Berarti Yesaya 53 ini firman Tuhan kan? Firman Tuhan. Betul. Mari kita lihat, buktikan. Mari kita buktikan kebohongan gereja yang sudah 2000 tahun. Kita buktikan. Pelan-pelan, sabar. Saya Dengan buktikan. syarat, Saya buktikan. jangan abang bilang Saya kebohongan buktikan. gereja. Tenangkan. Tenangkan roh yang Paulus hantarkan ke Anda. Gitu, tenang dulu Menurut kenapa? abang. Izinkan saya berbicara, boleh? Lanjut. Nah, Apa? sekarang kita lihat. Teman-temanku saksikan ya. Ketika kemudian orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Dalam Yohanes 8 nomor 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Paham di sini enggak? Paham enggak sampai sini? Orang-orang Apa yang mau abang sampaikan itu? katamu tadi Yesaya 53. Katamu tadi Yesaya 53, Tuhan merencanakan membunuh Yesus. Betul? Mesias akan tertikam. Lanjutkan. Ulang. Jangan kau pakai jurus Paulus di sini. Tadi kau mengatakan bahwa Yesaya 53 itu adalah nubuat untuk Yesus. Betul? Nubuatan merujuk pada nubuatan akan kematian Mesias dan Yesus adalah Mesias. Oke. Jangan. Gak usah kau pelintir-pelintir kayak Paulus. Sekarang permasalahannya adalah dengar. Ketika orang-orang Yahudi kasihkan aku ayatmu itu. dengar. Ketika orang Yahudi ingin mempraktekkan Yesaya 53, kenapa Yesus menuduhnya bahwa kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu? Tadi Yohanes berapa tadi abang bilang? Yohanes 8 nomor 37. Hayo, baca Bible. Biar kau sehat. Biar baca ayatnya Bang Juma ya. Silakan. Keturunan Abraham. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Yes. Ini, oke lanjut lagi aku ya. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Oke. Pertanyaan saya. Nah, upaya membunuh Yesus itu untuk menggenapi nubuatan. Menurut kamu? Berarti kalau Yesaya 53 nubuat untuk Yesus, berarti upaya membunuh Yesus
adalah upaya menggenapi firman Tuhan yang ada di dalam Yesaya 53. Berarti orang-orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang-orang yang memperoleh firman di dalam dirinya karena dia ingin mengaplikasikan nubuatan tersebut agar tergenapi. Betul atau betul? Oh tidak, bukan begitu konsepnya ini Bang. Jangan salah paham. Nah, kenapa tidak? Kenapa tidak? Salah. Jangan. Kenapa tidak? Ini Kenapa namanya miskonsepsi terhadap penafsiran ayat. Nah, Oke. Kenapa tidak? jadi- Bukankah pembunuhan terhadap Yesus itu nubuatan? pembunuhan terhadap Yesus itu. Pertanyaannya, aku tanya dulu kau sekarang Juma, apakah orang Farisi, orang-orang ahli Taurat itu yang ingin membunuh Yesus itu motifnya adalah untuk melaksanakan nubuatan atau ada dua pilihan. Aku kasih kau pertanyaan. Atau apa? Atau karena Yesus mengaku bahwa dia anak Allah. Mana yang benarnya? Inilah yang membuktikan bahwa pembunuhan terhadap Yesus itu bukan nubuatan dari Yesaya 53. Jadi Anda dengar. Anda membantahnya sendiri. Sebentar Cuma. Jadi tak apa-apa. Artinya orang-orang Ketawa lagi Yahudi tidak pernah berpikir tentang Yesaya 53. Orang Yahudi tidak pernah berpikir tentang Yesaya 53 dan Yesus pun tidak pernah menjadi. Jangan ngomel, jangan kayak nenek lampir. Dan Yesus sendiri diam. Dan Yesus sendiri tidak pernah kemudian memberikan ruang kepada orang-orang sesamanya untuk melakukan penggenapan Yesaya 53 terhadap dirinya. Bahkan Yesus katakan apa endingnya di Yesaya di Yohanes 8 ini? Silakan. Orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu bapaknya adalah Apa katanya? apa katanya? Apa katamu? Apa Apa katanya? katanya? Apa katamu? Orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu menurut Yesus bapaknya adalah Oh, ayat dari iblis lahir menjadi bapamu itu maksudnya? itu. Apa? Jadi Ada orang-orang yang ayat ingin itu? orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu bapaknya adalah iblis atau bapaknya adalah yang berfirman di Yesaya 53. Jawab. Dengar. Biar Jawab, kuterangkan jawab. itu, biar kuterangkan. Ya, Jangan kau bilang. Biar kuterangkan. Silakan. Oh, oke, Jangan sampai ketabok bahwa- lagi ya. Yesus ingin dibunuh karena menganggap dirinya adalah Bapa. Jangan sampai ketabok. Berarti orang Yahudi tidak ngerti Yesaya 53. Gantian lah, kau tenang dulu. Sekarang silakan. Orang-orang yang ingin membunuh Yesus, bapaknya adalah iblis atau bapaknya adalah yang berfirman di Yesaya 53. Silakan. Oke, bahwa orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah orang-orang Farisi yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias atau anak Allah yang maha tinggi. Lalu mana nubuatan Yesaya 53? Mana Yesaya 53 ini mana? Bahkan dengar. Mana Yesaya 53 mana buktikan? Ternyata ini untuk yang kedua kalinya orang-orang Farisi ingin membunuh Yesus. Karena apa tadi? Karena apa? Cuma gantian lah ngomong ini lah. Karena apa? Orang-orang Farisi ingin membunuh Yesus karena apa? Karena Yesus mengaku bahwa dia anak Allah. Berarti bukan karena Yesaya 53. Bukan. Lalu Yesaya 53 bukankah itu adalah pernyataan-pernyataan dengan bilur-bilurnya? Kok enggak seimbang dengan nubuatan ini? Kok justru Dengar, kamu Juma. membantah kemudian dengan nubuatan yang kau Jadi karang-karang sendiri? Nubuatan yang sebenarnya- dikarang-karang gereja kok justru membantah dirinya sendiri? Dengar. Ayo, Jadi siapa yang hendak engkau tipu di sini, karena Bu? Mereka kenapa? Mereka kenapa? Orang Farisi itu Orang-orang tidak Farisi. percaya bahwa tidak mungkin Mesias lahir dari Nazaret. Tidak Lalu mungkin mana nubuatannya, mana nubuatannya yang ingin digenapi mana? Bukankah orang Farisi itu adalah ahli Iya, kitab dengar tanah? dulu kawan. Kutanya dulu saudara, bukankah orang Pertanyaan Farisi itu sederhana. ahli kitab Sekarang tanah? pertanyaan esensinya Hei, cuma dengar. saudara, bukankah orang Farisi itu di antara seluruh suku Bani Israel, di antara seluruh kemudian sekte di Israel, sekte yang paling paham tentang kitab tanah itu sekte apa? Kalau itu aku nggak bisa jawab. Kenapa? Jawab dong. Aku nggak dengar. Aku nggak berani menjawab yang di Di luar yang antara seluruh sekte yang ada di Yerusalem, sekte
ente yang paling paham tentang kitab Tanak itu apa? Saduki? Saduki? Yang Farisi? pasti, Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang ahli mana? Taurat adalah Ya. orang Farisi cuma. Orang Farisi. Betul. Orang Farisi. Mana kemudian mereka memahami kitab Taurat ketika kemudian ingin membunuh Yesus berdasarkan dengan nubuatan tadi. Kitab Tanak Nah. Yesaya mana? Mana buktikan. Maksudnya, Buktikan sama saya. Apanya? Nah, aku bingung lihat pertanyaan mana-mana apanya. Yang paham tentang kitab Tanak itu ente Kristen atau orang Farisi? Apanya? Apanya? Sekarang kau Yang jangan bilang paham kayak gitu. tentang kitab Dengar. Tanak itu orang Farisi atau ente? Jadi maksudmu, maksudmu ini bahwa salah semua lah itu yang dituliskan Bukan salah. Ini Yesus salah. pun membantah. Orang Kristen mengusung kemudian penyaliban itu bukan adalah salah. keselamatan bagi orang Kristen. Tapi jangan kau Yesus Cuma, mengatakan apa? Kamu tidak jangan memperoleh firman bermain di di dalammu. pertanyaan, Jun. Firmanku Jangan tidak bermain di ada dalam dirimu sehingga kamu ingin membunuh aku. Kalau Yesaya ada di dalam diri orang Yahudi, Salah. barulah kemudian Begitu. mereka ingin membunuh Yesus. cuma jangan kau Lalu sesatkan kemudian orang. Yesus pun tidak akan mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Iblislah yang menjadi bapamu itu Karena? ditujukan bagi orang Farisi yang Karena? tidak percaya, yang Kalau? tidak menerima Kalau? Yesus. Maksudnya apa nih? loh. Apa maksudmu? Lah, kamu mau menjelaskan apa? Kan kau bilang tadi iblis. Ya, Aku tanya dulu kau Iblis sekarang. menjadi bapak mereka karena mereka ingin membunuh Yesus. Dengar dulu, salah bukan kayak gitu. Loh. Karena mereka Hei, dengar dulu. dengarkan anak kecil, dengarkan. Eh, Ketika kau yang kemudian orang-orang Farisi ingin membunuh Yesus, Iya. Yesus mengakui, "Jikalau aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan. Demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari siapa? Dari siapa? Siapa yang membisikkan kemudian agar membunuh Yesus? Siapa? Yang Sekarang bernubuat, aku tanya dulu, kau. yang bernubuat Yesaya, bung, Pelan-pelan dulu Ya, kita. yang Iblislah yang menjadi bapamu itu ditujukan sama siapa? Iblislah yang menjadi bapakmu. Sama orang Kristen atau sama orang dengar. Farisi atau sama orang Kristen? Demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Siapa bapaknya di sini? Siapa bapaknya? Satu problem belum dijelaskan, udah konekkan lagi. Enggak. Yesus Enggak, mengatakan gini. begini, apa yang kulihat dari Bapa, dengar. Makanya dengar. Kalau ilmu masih minim, lebih baik banyak mendengar. Yesus berkata, apa yang kulihat dari Bapakku, itu yang aku katakan. Demikian juga kamu berbuat apa yang kamu dengar dari Bapakmu. Oke? Nah, apa yang didengarkan oleh kemudian Yesus, itu yang dikatakan. Nah, orang-orang yang ingin membunuh Yesus juga mendengar sesuatu dari bapaknya. Bapaknya yang ingin membunuh Yesus ini siapa? Inilah dia. Inilah dia. Mana? Apalah mau kau simpulkan situ? Nah, bapaknya Yesus tidak menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Bapaknya Dari orang mana yang kau tahu? ingin... Hah? Dari mana kau tahu? Bapak, Ini. Bapak tidak menginginkan kematian Yesus. Yes, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Bacakan. Ya bacakan, kau yang baca lah. Masa kau punya kitab yang kau ambil dari agama Yahudi, kau sendiri bisa Keluaran 23 nomor 7 dilarang membunuh orang yang tidak baca? bersalah. Betul. Nah itu maksudnya keinginan siapa itu? Keinginan siapa? Maksudnya Keinginan siapa? Jangan membunuh orang yang benar. Keinginan siapa? Ayo. kok jadi keinginan siapa? Loh, kok jadi pura-pura bingung? Sekarang begini. Kok sekarang begini? Come on. Kau jangan bandingkan. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah dan orang benar tidak boleh kau bunuh. Ini kehendak siapa? Betul. Ini kehendak Betul. siapa? Ini kehendak siapa? Maksudnya kematian siapa? Kematian Yesus? Kok kematian pula? Ini bapaknya Yesus berkehendak agar Yesus jangan dibunuh, betul? Enggak seperti itu, salah. Enggak seperti itu, salah. Karena tidak Salah sesuai konsep. dengan keinginan gereja. Tidak begitu. Coba kau baca, kau yang baca, kamu yang baca.
pemahamanmu yang salah tentang Kamu yang keluaran baca, itu, kamu yang baca. bukan. Anak kecil, Kau kau tidak- yang baca. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, kamu yang baca, silakan. Baca. Alkitab. Aku Iya. pegang Alkitab Perjanjian Baru. Bukakan aja di kamera itu. Enggak ada aku pegang Alkitab Perjanjian Baru. Aku bacakan, aku ajarkan samamu berarti. Bacakan Keluaran aja. 23 nomor 7 nomor 8. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah, Yesus, dan orang yang benar adalah Yesus, tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang tidak bersalah. Betul? Jangan kau arahkan ke Yesus. Loh, lalu Yesus itu orang salah atau orang benar? Yesus Inilah itu kau. orang benar. Inilah Jadi kau makanya- pengikut iblis. Kamu Benar, pengikut benar, iblis menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Benar, Sedangkan Tuhannya Yesus menginginkan jangan membunuh Yesus. Ayo.